Hallelujah. Haleluya. Good afternoon, everybody. Selamat siang semuanya. This afternoon I'm going to go very fast because it's my last meeting. Siang ini saya akan khotbah dengan cepat karena ini yang terakhir. So if you don't get settled down on time, Jadi kalau saudara bisa on time, you might miss the most interesting kalau part. saudara nggak konsentrasi penuh, mungkin saudara akan kehilangan banyak hal yang penting. We have fun in church, we joke in church, Kita bisa bercanda di gereja, kita bisa ketawa, but we also know when to get serious. tapi kita juga harus tahu kapan waktunya untuk serius. Amin. You've got to keep everything in balance. Kita harus menjaga semuanya tetap seimbang. All right? So Father, in the name of Jesus, Jadi Bapa, di dalam nama Yesus, it's time again for you to move. sekarang waktunya kembali bagimu untuk It's time bergerak. again for you to reveal yourself. Bagimu waktunya untuk It's menyatakan time dirimu. again for your spirit to take over this congregation. Sekarang bagimu Tuhan waktunya untuk mengambil alih waktu ini. We give you the chance and the opportunity to do that. Kami berikan kepadamu kesempatan We untuk melakukan hal submit itu. this meeting to your hand. Kami tundukkan ibadah ini di dalam tanganmu. We hand over the congregation and everybody to you. Kami serahkan semua jemaat, semua yang ada di tempat ini I kepadamu. ask especially this evening, this Dan- afternoon, that you will especially give a blessing that your people will remember for long. Secara khusus pada siang hari ini aku minta bahwa engkau akan memberikan berkat yang khusus yang umatmu akan terus ingat. Minister to us. Layani mereka. Stretch forth your hand upon us. Jamah Tuhan setiap dari kami. In the name of Jesus, Di dalam nama Yesus. I pray that the Spirit of the Lord will eliminate and remove every problem that might still be remaining in the life of any of your people for good and for eternity from today on, in Jesus' name. Aku berdoa supaya tanganmu bergerak dan menghancurkan semua penghalang, semua kesukaran yang ada di dalam hidup umatmu mulai dari sejak hari ini sampai selamanya. Bless us. Berkati kami. We thank you Kami berterima kasih in Jesus' name. di dalam nama Yesus. And all the people of God Dan say, semuanya katakan amin. if you open your Bibles to the book of Acts, Kalau Anda mau buka Alkitab di dalam Kisah Para Rasul chapter 2, pasal yang kedua, we shall be starting from there. kita akan mulai You dari could sini. you could write down verse 47 Kita akan and baca also chapter 5 verse 14. Kita akan baca Kisah Rasul 2 ayat Just yang write it down. We go ahead. kita akan Chapter baca 2 47 and 5:14. Kisah And I'm Rasul preaching- 2 ayat yang ke-47 dan Kisah Rasul 5 ayat yang ke-14. I'm going to go very fast, so you Jadi better saya wake akan up. sangat No, cepat. don't read it. Just you are going to go very fast because Jadi saya akan sangat cepat, saudara perhatikan saja. so I'm going to be preaching today Jadi saya akan khotbah hari ini on the topic dalam topik the 7 pillars of a dynamic church. 7 pilar gereja yang dinamis. 7 pillars of a dynamic church. 7 pilar dari gereja yang dinamis. Now God is interested in each church to be dynamic. Nah, Allah ingin supaya gerejanya menjadi gereja yang dinamis. His original purpose when he created the church was for the church to be ever growing and ever influential. Tujuan awal Tuhan menciptakan gerejanya adalah supaya gerejanya akan terus bertumbuh dan akan terus berkembang, lebih berpengaruh. When we talk about the growth of the church, we are not just talking about the numerical growth. Kita waktu berbicara mengenai pertumbuhan gereja, kita tidak hanya berbicara mengenai pertumbuhan secara jumlah. We don't just talk about numbers. Kita tidak hanya berbicara mengenai angka. We are talking, when we talk about growth, it has 2 dimensions to it. Waktu kita berbicara mengenai pertumbuhan, itu ada 2 dimensi terhadap pertumbuhan tersebut. So one dimension is the numerical or quantitative growth. Jadi dimensi yang pertama adalah pertumbuhan kuantitas, jadi secara jumlah. And the second dimension of growth is the qualitative growth. Jadi
Pertumbuhan dimensi yang kedua adalah pertumbuhan secara kualitas. So now there are some people that are fond of saying that, well, we are not interested in our church growing in numbers because we want quality growth. Tapi ada beberapa orang yang berpikir pada dirinya sendiri, ya kami tidak tertarik kepada pertumbuhan secara jumlah, kami hanya mau kualitas saja. I will call that kind of talk an empty talk. Saya ingin katakan pemikiran seperti itu pemikiran yang kosong. And I will go even further and I will say it in a more rigid way. Dan saya akan bahkan lebih jauh mengatakan dengan lebih tajam. I will say it's a lazy man's talk. Saya ingin katakan bahwa itu pemikiran orang malas. Because Jesus, karena Yesus, when he started his church, waktu dia memulai gerejanya, he made it to grow in quantity, in numbers. Dia mau gerejanya bertumbuh di dalam kuantitas, dalam angka. For example, when you read the book of Acts chapter 2 verse 47. Kalau Anda baca dalam Kisah 2 ayat yang ke-47. He said they were praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who are being saved. Dikatakan sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. So the kind of growth that was in the Old Testament was daily. Jadi pertumbuhan yang semacam itu, pertumbuhan jumlah semacam itu terjadi setiap hari. That is a tremendous growth, and it's not just growth in quality, because it says God added people to them. Jadi daily. itu bukan sekedar pertumbuhan kualitas, karena Allah mengatakan Allah menambah jumlah mereka setiap hari. So numerical growth should be important to the Lord. Jadi pertumbuhan di dalam jumlah itu penting di hadapan Allah. In Acts chapter 5 verse 14. Kisah 5 ayat yang ke-14, it says, and believers were increasingly added to the church, multitudes of both men and women. Dikatakan, dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. In this verse alone, there are so many statements and words that destroy the theory of no need for numerical growth. Dalam ayat ini saja kita menemukan banyak kata yang bisa menghancurkan teori yang berkata kita tidak perlu pertumbuhan secara jumlah. Because it says unbelievers were increasingly added. That is a very strong combination. Sudah perhatikan, ditulis di sini bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Ini adalah pernyataan yang sangat kuat. Because the word increasing is already additional in numbers. Karena kata bertambahlah ini sudah menunjukkan pertambahan jumlah. But not to leave anybody in the realm of doubt, it says it did not just increase. It said the believers were increasingly added. You know, increasingly, right? And added again. Bukan sekedar tambah saja, tapi dikatakan di sini saudaraku bahwa makin lama makin bertambahlah. Jadi pertambahan ini terus menerus terjadi. So nobody should be left under any doubt. Jadi jangan sampai ada seseorang pun yang meragukan mengenai hal ini. The church did not just increase, it increased and added to it. So that is increased double. Jadi gereja bukan hanya bertambah saja, tapi gereja haruslah makin lama makin bertambah. Jadi ini adalah double, pertumbuhan yang double. Now when it went from increasing to adding, it went ahead from there, from increasing to adding, from adding into multitudes. Jadi di sini dituliskan pertama adalah bertambah, kemudian semakin lama bertambah banyak, dan kemudian dituliskan di sana di dalam bahasa Inggrisnya orang banyak, multitude, ya, orang banyak. So it's a normal thing for churches not just to grow but to be multitudes. Jadi sangat normal bagi sebuah gereja bukan hanya bertumbuh tapi mempunyai banyak orang. The word multitude here is the word we could translate today as mega. Jadi kata
multitude di sana, dalam Alkitab bahasa Inggris lebih jelas, yaitu dalam bahasanya orang banyak, itu bisa dijelaskan, diartikan dengan kata mega. So anywhere you meet and you see the word multitude of people in the Bible, it's talking about mega church, mega. Jadi setiap kali Anda melihat kata multitude, orang banyak ini dimanapun dalam Alkitab, itu berbicara mengenai kata mega church, gereja besar. So the original purpose and intent of the author and the beginner of this institution we call church was to build an ever increasing mega church. Jadi tujuan awal, tujuan mula dari dibangunnya gereja ini adalah supaya gereja ini, gereja besar ini terus makin lama makin bertambah. And remember, none of us is the author of the church. Dan ingat, tidak satupun dari kita ini yang menciptakan gereja. That is to say, none of us will be big enough to give our own private definitions to what the church is supposed to be, apart from that definition that comes from the author. Jadi tidak, karena kita bukan pencipta gereja ini, tidak satupun dari kita ini cukup besar untuk kita bisa mendefinisikan kata mega ini bagi gereja Tuhan. So if the author of the church has described the church as an institution, a body that is supposed to ever increase and grow and be multitude, then we cannot escape it. We have to abide by that principle. Jadi kalau pencipta gereja saja sudah menciptakan gereja ini supaya gereja ini menjadi gereja yang besar yang makin lama bertambah banyak, maka kita tidak bisa menghindari fakta ini, lari dari kenyataan gereja harus bertumbuh. So the move to encourage growth in the body of Christ is legitimate and is scriptural. Jadi pertumbuhan gereja itu adalah alkitabiah. Now, thank God for the revelation of cell groups. Jadi bersyukur kepada Tuhan, kita bersyukur karena pewahyuan Allah mengenai kelompok sel. But cell group is not supposed to be dividing the church or reducing the church to home churches. Tapi kelompok sel tidak boleh mengurangi gereja, jadi membagi-bagi gereja menjadi gereja rumah, tidak bisa. Cell group is a system of structure and administration. Jadi kelompok sel adalah sebuah sistem administrasi. Ini kelompok sel sistem administrasi and structure dan struktur. But the church, however, should be a big and ever increasing in number group of people. Tapi gereja bagaimanapun juga harus menjadi besar dan terus makin lama makin bertambah banyak. Alright. So in these places unbelievers were added. Jadi di dalam ayat ini dituliskan jumlah orang yang percaya bertambah. Increasingly. Bertambah, makin lama makin bertambah. You know, that's a terrible combination. Increasingly added. Ini adalah sebuah kombinasi yang luar biasa. Terus bertambah banyak, makin lama makin bertambah banyak. And then it became multitudes. Dan kemudian ini menjadi kumpulan orang banyak. So there is no justification to the theory that churches should only be small. No justification Jadi in the Bible. tidak ada pembenaran bahwa gereja Tuhan harus tetap kecil. Tidak ada pembenaran untuk pernyataan itu. Because the church the Bible spoke about is the church of multitudes. Karena gereja yang Tuhan bicarakan adalah gereja yang terdiri dari banyak orang. Because let me tell you what quantity gives a church. Karena saya ingin membagikan kepada Anda apa yang bisa diberikan jumlah banyak, kuantitas ini bagi gereja. Now quantity has its own advantage and quality has its own advantages also. Jadi kita harus mengerti bahwa kuantitas itu mempunyai keuntungan sendiri. Demikian pula kualitas juga mempunyai keuntungannya sendiri. Now quantity, when you are large and growing in number, gives you something. Jadi waktu Anda mempunyai kuantitas, pertumbuhan yang besar, pertumbuhan yang banyak, ini memberikan sesuatu kepada Anda. Now quantity gives a church honor, dignity. You can write that down. Honor, dignity.
Jadi kuantitas itu memberikan gereja Tuhan hormat dan martabat, respect and recognition. jadi respect dan juga dikenali, membuat gereja menjadi dikenal. Honor and dignity. Jadi hormat, martabat, dikenal, and recognition and respect. dan respect, pengenalan dari orang lain. Right. Honor and dignity. Jadi hormat dan martabat And respect and recognition. dan juga penghargaan dan pengenalan dari orang lain. If you have 1 million people in your church, Jika Anda mempunyai 1 juta jiwa di gereja Anda, there is no way you could neglect such a church. You could neglect such a church. tidak mungkin saudara akan hanya sekedar melupakan gereja ini, tidak menganggap gereja ini. There is no way honor and respect will not come to you. Tidak mungkin hormat ini datang kepada gereja Anda. Everybody will honor you, Setiap orang akan menghormati Anda. even politicians. Bahkan orang-orang politik. Because though they have the political power, but without the people, political power is a farce. Karena meskipun mereka mempunyai kekuasaan politik, tanpa orang maka pengaruh mereka tidak akan besar. Because for any government to come to power, they need the support of the people. Karena supaya tidak ada seorang pun pemerintah yang bisa mempunyai kekuasaan yang besar jika tidak mendapat dukungan rakyat. So that's why no matter how much they hate you, they will still respect you. Jadi tidak peduli seberapa besar mereka benci kepada Anda, tetap mereka masih menghormati Anda. They will have to count with you. Dan mereka harus tetap memperhitungkan Anda. Now in our country, Nah, di dalam bangsa kami, in the Ukraine, di Ukraina, the elite of the society, especially the politicians, they don't like me because they feel it's a disgrace for a black man to be, pastoring and leading white people, so many like that. jadi orang-orang pejabat-pejabat di negara saya, khususnya orang-orang politik, tidak menyukai saya karena saya sebagai orang kulit hitam ini menjadi pendeta dari sebuah gereja yang sangat besar dari orang-orang kulit putih. Now, some don't care, some are just, but most of the nationalist politicians, they don't like the idea at all. Mereka beberapa memang nggak peduli mengenai hal itu, tapi kebanyakan dari politikus yang mempunyai rasa nasionalisme yang sangat tinggi tidak menyukai mengenai hal ini. But you see, they cannot do without me. I'm too important for me to be neglected. Tapi sudah perhatikan, mereka tidak bisa macam-macam juga dengan saya. Saya terlalu penting untuk bisa disepelekan saja. I am too important to be neglected. Saya terlalu penting untuk bisa disepelekan. Because the people who will go to vote for them, Karena orang yang akan memberikan suara bagi pemilihan they mereka, are people who listen to me, not to them. mereka adalah orang-orang yang mendengarkan saya, bukan mendengarkan mereka. So when you have a quantity, Jadi waktu Anda mempunyai jumlah, kuantitas, it does not matter who loves you or who hates you. tidak peduli orang itu menyukai atau benci kepada Anda, You will have recognition. Anda akan mempunyai pengenalan, pengakuan. You will have respect because they should not play with you. Anda akan mendapatkan respect, rasa penghargaan, hormat ini. Now, let me tell you an example of that. Nah, sebagai contoh saja, I came back from Australia and the US last October. Oktober tahun lalu saya kembali dari Australia, dari Amerika. And, I came back to the country and I wanted to hear news, what was going on in the country. Saya kembali dari sana dan saya mulai mendengarkan berita karena saya sudah ada di luar negeri selama 2 minggu. Saya ingin tahu apa yang sedang terjadi di negara saya. But when I put on the television, all the films I was seeing were pornographic, decorated kind of films, pornographic films. Yeah. Ya, tapi sewaktu saya mulai menyetel televisi itu, yang saya lihat hanya adegan-adegan pornografi yang tidak benar, adegan yang tidak benar. So I couldn't get any news. I was only seeing all these naked people's films, Jadi saya tidak bisa mendengarkan berita, hanya ngelihat saluran yang nggak benar ini. So I was very embarrassed and really,
very taken aback by that. Jadi saya sangat malu, saya sangat gak senang dengan hal Then itu. I said, in the city that I live in, for such a mess and immorality to be displayed on TV, I said, no, it's not possible. I'm going to stop it. Dan sewaktu saya melihat itu, saya benar-benar mengatakan pada diri sendiri, di kota di mana saya hidup, kenapa bisa ada immoralitas? Kenapa bisa ada hal bejat berlangsung seperti ini? Bahkan ditayangkan di televisi. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Saya akan menghentikan ini. And you know, by the time you know God the way I know Him, you will realize that over a city or a nation is not the government that rules. I rule as the representative of the body of Christ. Dan kalau saudara sudah masuk sampai pada level saya, nanti saudara akan mulai menyadari bahwa di dalam sebuah kota itu bukan pemerintah yang memerintah sesungguhnya, akan tetapi kita yang sudah diberikan otoritas Allah itu yang akan memerintah di atas kota kita. The last word will ever belong to the body of Christ. The last word is always to the body of Christ. Jadi kata yang terakhir, kata finalnya itu senantiasa harus menjadi milik tubuh Kristus, gereja Tuhan. The government is only a figurehead. Jadi because it says all power comes from God. Jadi pemerintah itu hanya merupakan figur saja karena dikatakan semua kuasa datang dari Allah. They are only a figurehead, you know that? Mereka hanya adalah figur saja. Figurehead. Ya, pemeran ya. Ya, peran saja. Figuran saja, saudaraku. Yeah, they are only a figurehead. Yeah. Because all power really belongs to God. Mereka hanya figuran saja karena semua kuasa sesungguhnya milik Allah. So that's the way I rule in our nation. I rule like a king. Oleh karena itulah di bangsa saya memerintah seperti seorang raja. So I took our people on a 3 days fast, praying and fasting. Jadi saya membawa jemaat saya untuk melakukan puasa 3 hari. To eliminate that, to remove that. Untuk bisa menyingkirkan semua hal tadi. But you see, you don't just deal with something like that only in the spiritual realm. You have to deal with it also in the real human level. Tapi saudara harus perhatikan, kita tidak hanya berurusan dengan hal-hal tersebut di dalam alam roh, akan tapi lebih lagi kita juga berurusan di dalam alam fisik ini. So after praying and destroying the power behind that immorality in the spirit. Jadi setelah saya berdoa dan menghancurkan kuasa di balik semua roh immoralitas tersebut. Now we've got to deal with the thing itself. Sekarang kita akan berurusan dengan hal-hal tersebut langsung. So I went to the church on the next Sunday. Jadi minggu selanjutnya saya ke gereja. I was very serious. I was very furious at the devil. Saya sangat serius dan sangat marah dengan setan. So I gathered all our people. Jadi and I told them, I commanded them to write a protest letter, not as members of the church, not as Christians. They shouldn't say they are Christians, and they shouldn't say they are members of the church, because you have to use wisdom too. Dan saya mendorong semua anggota jemaat saya untuk menulis sebuah surat protes, ya, surat protes. Bukan sebagai jemaat gereja, bukan sebagai orang Kristen, karena kita harus menggunakan akal budi hikmat ini. But as citizens of the nation, tapi sebagai warga negara bangsa tersebut. As people who have children growing up. Oh, sebagai orang-orang yang masih mempunyai anak-anak yang masih bertumbuh. As people who pay their taxes, and as people that are supposed to be protected by the law. Dan sebagai orang yang juga membayar pajak dan orang yang harus dilindungi oleh undang-undang. So I got the people to write letters. So we had about 10 or 12,000 letters written. Jadi waktu itu sekitar 10-20 ribu surat ditulis. So when in a week 10,000 letters come to any ministry talking about the same thing. Jadi jika dalam seminggu saja 10-20 ribu surat datang kepada setiap menteri berbicara mengenai hal ini, you better get serious. Saudara mungkin lebih baik serius. So these letters were written to different addresses, to the parliament, to the ministry, to different. Jadi surat ini dialamatkan kepada berbagai macam parlemen, mungkin departemen, banyak saudaraku. So because it became so much,
they had to contact the president about the problem. Jadi karena surat ini mulai bertambah banyak, mereka harus menghubungi presiden, menceritakan mengenai masalah ini. And because of us and our initiation, Dan karena kami dan inisiatif kami, the president had to gather all the directors of radio and television companies. kemudian presiden harus mengumpulkan semua direktur dari perusahaan televisi ini. So he rebuked them and said, look at what the people are saying. The whole city is mad. Jadi kemudian presidennya memarahi mereka dan berkata, lihat ini, warga negara kita nggak suka apa yang kamu pertontonkan di This televisi. is not why you are there. This is not why you get money. Ini bukan caranya kamu mendapatkan uang, ini bukannya seharusnya kamu mempertontonkan di televisi. And because of that, the law is going to be changed Dan karena itu, maka hukum undang-undang di negara kami akan dirubah to protect the moral of the society and the children. untuk melindungi moral dari masyarakat dan anak-anak kita. And I said it. I said it, and it was on TV. It was on the camera. I was shooting it. Dan saya berkata, waktu itu disiarkan di dalam televisi, And they know me. dan mereka kenal siapa saya. They know I'm serious. Mereka mulai serius. So I told them that if you don't do something now about it, Dan saya mengatakan kepada mereka, kalau Anda tidak melakukan sesuatu mengenai pornografi ini, and even after the letters you don't do anything, dan kalau juga mengenai surat protes ini Anda tidak memperhatikannya, then you know me. maka Anda sudah kenal siapa saya. Then I'm going to take it very much serious with you. Dan saya akan lebih serius lagi mengurusi masalah ini. You know, people don't like it when someone talks like that. Saudaraku, orang nggak suka kalau ada orang yang ngomong dengan kayak gitu. Especially when they are religious people talking like that. Secara khususnya jika pemimpin agama yang berbicara mengenai hal ini. It's even worse when it's the minority, people you call sect, who talk like that. Kalau memang itu dari minoritas, orang hanya akan menyepelekan saja, tidak menganggap. And it's even worse when the person who talks like that is not even your citizen at all. Bahkan kalau orang yang berbicara mengenai hal itu bukan warga negara sama sekali. And it's even worse when the person is not just not your citizen, but is even black from Africa. Apalagi yang ngomong kayak gitu orang hitam kayak gini, saudara. And you are a white superior, supposed to be superior, you know. Dan yang mendengarkan orang kulit putih yang punya rasa superioritas. So, you know, it gets people really crazy. Jadi orang mulai marah. These kind of things want to destroy me and get me out of the country, withdraw my visa. No? Dan hal-hal seperti ini membuat mereka ingin mendang saya keluar dari negara saya, menarik visa saya. But you say, he that is from above is above all. Tapi firman Tuhan berkata bahwa orang yang berasal dari atas melebihi segala sesuatu. So because I know where I come from, Karena mereka tahu di mana saya berasal. because I know I come from above, Karena saya tahu saya berasal dari atas. I know I'm superior and above all. Saya tahu saya superior dan saya di atas segalanya. I'm above all Saya di atas segalanya because I come from above. karena saya datang dari atas. So, you know, I don't fear men at all. Jadi saya tidak takut pada manusia sama sekali. I decree according to the will of my Father in heaven. Saya nyatakan sesuai dengan kehendak Allah Bapa saya di surga. So many people have been displaced like that from their positions. Jadi banyak orang yang sudah disingkirkan dari posisi mereka dengan cara seperti itu. I don't do it with pride or arrogance. No. Saya tidak melakukannya dengan kesombongan. I really try to take it cool as much as possible and humble myself to the last extent. Jadi saya berusaha untuk bisa tenang, jadi merendahkan diri saya sendiri sebisa mungkin. So when it does not work any other means, Jadi another way, kalau tidak ada cara yang lain, then we've got to use the authority of the believer. jadi kita harus menggunakan otoritas orang percaya kita. That if necessary, I always told them, I will take 20,000 or 50,000 people to the street to march against the president's policy. Dan bahkan saya akan memberitahu 20 atau 50 ribu orang untuk bisa memprotes pemerintahan ini. No government likes that. Mereka nggak menyukai itu. No government likes
that Tidak kind ada of thing. pemerintah yang menyukai hal Your itu. government doesn't like riot too. Tidak ada pemerintah yang menyukai keributan. They don't like it too in Indonesia. Mereka juga nggak suka itu di Indonesia. But we don't riot. Tapi kita tidak membuat keributan. We do peaceful demonstrations. Kita melakukan demonstrasi secara damai. We are going to have one next month. Kita akan mengadakan satu kali lagi bulan depan. I'm planning to take to the street 100,000 people to march the major street of our country. Saya akan membawa 100.000 orang untuk melakukan demonstrasi di negara kami. And with placards about Jesus, like the march of Jesus, you know. Dan kita Jesus, akan march for Jesus. melakukan march bagi Yesus. But because it's a proclamation. Karena ini adalah suatu proklamasi. So what does that give? Jadi apa yang bisa dilakukan? Quantity and numbers, multitude gives you respect, recognition and honor and dignity. Jadi kuantitas jumlah ini memberikan kepada Anda respect, penghargaan, pengakuan, pengenalan dari orang lain. You understand it? Sudah bisa mengerti? Anybody that has people has the voice. Setiap orang yang mempunyai orang itu mempunyai suara. So if anybody tells you there is no need for quantity growth or number growth, let them remain home groups. Jadi kalau ada orang yang memberitahu Anda tidak perlu itu jumlah, tidak perlu itu angka, ya biar saja mereka di rumah terus kecil terus. Bless them. Ya berkati saja mereka. But you grow. Tapi Anda harus bertumbuh.